Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Rumah Alternatif bersama Kiai. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas seputar masalah penyakit GERD. Yaitu kami akan menjelaskan apa itu penyakit GERD, faktor penyebab utama penyakit GERD, dan cara menanggulanginya. Simak terus videonya. Ya, bagi penonton di Asa 2 Dunia bisa melihat ada video kami menangani pasien tentang berbagai macam penyakit seperti stroke, lambung, atau jantung. Kebanyakan lambung ya? Sebagian besar lambung. Oh, sebagian besar lambung. Oke. Jadi kita akan mentelaah apa itu penyakit GERD. Di sini kan sudah menyiapkan gambaran sistem pencernaan. Untuk penyakit GERD sendiri boleh dijelaskan Ki, dari mana sampai kemana gitu? Ya. Oke. Kalau asam lambung, GERD itu kan asam lambung yang sudah tinggi, berarti ya. Iya. Kalau asam lambung masih belum terlalu tinggi, biasanya kan keluar melalui ini kerongkongan ya. Iya, betul. Nah, yang kita rasakan kadang itu tenggorokan tiba-tiba gatel, sakit, kadang sampai iritasi, terus batuk, itu kadang bisa dari asam lambung. Terus hidung panas, kadang tidur pun tiba-tiba bangun tidur mata itu kayak pedih banget, padahal nggak ada apa-apa. Nah itu kan gas asam lambung. Itu yang nggak terlalu tinggi biasanya kesini Mas. Tapi kalau udah tinggi banget, selain masuk ke jalur kerongkongan sini Mas, nah itu akan diserap ke yang lainnya Mas. Jadi kayak ini masuk ke pankreas, masuk ke pankreas, akhirnya sama jaringan darah itu dibawa ke hati. Nah, nanti bisa ngefek ke sini, disfungsi sini. Dia ada gangguan hati, ada gangguan pankreas. Waduh. Wah itu bahaya. Bahaya. Bahkan kalau tinggi dari jaringan darah kan ada yang masuk ke jantung ya. Jantung ini di sini, dari sini jantung. Nah itu kalau masuk ke jantung, kadang sering dibilang tuh serangan jantung. Serangan jantung. Karena otot-otot jantung tiba-tiba kaku, kena GERD itu. Iya. Karena asam sangat tinggi kan bahaya, merusak ya. Merusak ya, betul. Nah itu yang sangat bahaya Mas. Jadi bisa nyambung kemana-mana aja Ki ya, kalau dari lambung sini terlalu tinggi ya. Iya, karena masuk ke jaringan darah. Iya, betul darah ke jantung juga, bahaya juga. Jadi untuk makanan atau minuman juga kita harus jaga juga ya Ki ya. Oh, Pasti. untuk makanan dan minuman apa saja mungkin yang nggak boleh kita konsumsi waktu kita merasakan kayak asam lambung atau GERD gitu Ki, apa aja itu? Jadi makanan minuman yang berpotensi itu menyebabkan GERD. Iya. Itu mulai dari makanan yang mengandung lemak. Jadi lemak tinggi kayak daging, daging merah ya. Terus gaji. Wah, enak semua. Terus minuman bersoda. Terus buah-buahan yang rasanya kecut, asam. Nah, itu nggak boleh Mas. Jadi terus asin, yang terlalu asin juga nggak boleh. Pedes nggak boleh juga berarti? Pedes juga nggak boleh. Jadi yang rasanya tajam ya, menurut kita tuh tajam banget, berlemak, itu nggak boleh. Bersoda, alkohol juga nggak boleh Mas. Oh, alkohol nggak boleh? Nggak boleh Mas. Saya juga tidak minum alkohol teman-teman. Jadi sangat tersisa sekali ya orang punya penyakit asam lambung atau GERD ini. GERD maksud saya. Makanya harus seperti apa Ki yang boleh makanan? Yang boleh itu rebusan. Jadi Rebusan? rebusan dari sayur-sayur yang tidak mengandung asam tinggi. Jadi intinya makanan yang berpotensi menyebabkan GERD itu Iya Ki. dari pantangannya ya Mas. Ya. GERD ini GERD. Ini pantangan. Itu satu makanan yang mengandung lemaknya. Oh, lemak. Lemak itu bisa dari daging merah. Wah, Terus semua makanan yang digoreng ya, Gorengan. digorengan.
termasuk makanannya dan lain-lain. Yang kedua itu makanan yang manis. Manis itu kue, es krim, enak-enak maksudnya. Wah, Terus makanan yang minuman yang bersoda. oh minuman juga gitu ya? Ya, banyak kan yang bersoda. Iya, iya, iya. Sebutkan nanti. Jangan gitu, jangan. Terus makanan yang asin. Hmm. Asin. Hmm. Kafein maksudnya. Oh, minum kafein. Ya, kafein. Kopi berarti nggak boleh ya? Nggak boleh maksudnya. Wah, Kafein yang pasti kan kopi ya. Iya, iya, betul, Kopi. Wah, enak ini padahal ya. Waduh, itu tiap pagi saya minum kopi harus itu. Alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Makanan pedas mungkin Ki nggak boleh. Pedas nggak boleh pasti. Oh, iya, iya. Makanan pedas. Pedas. Wah, sangat tersiksa sekali ini. Banyak sih ya, banyak. Iya, iya. Jadi yang boleh itu sebenarnya anyepan nanti maksudnya. Oh, iya, iya. Jadi yang direbus. Iya, rebus-rebusan semua gitu ya. Jadi pantangannya seperti ini ya. Oh, berarti apa semua sayuran itu boleh dikonsumsi ya waktu kita mengidap penyakit GERD? Sayuran ada beberapa yang nggak boleh. Oh, ada beberapa nggak boleh malah. Yang nggak boleh itu bisa saya tulis ya. Itu sayuran yang dilarang tuh Hmm. tomat maksudnya. Oh, iya, iya. Terus kol, brokoli, Hmm. brokoli. Lagi ya? Asparagus nggak boleh asparagus. Oh, iya, iya. Nah, saya mau tanya faktor-faktor penyebab penyakit GERD itu Ki. Contohnya Ki. Faktor penyebabnya Mas Adi ya. Iya. Saya jelaskan di sini Saya aja. hapuskan Ki. Iya. Faktor utama ya, faktor Yang paling terpenting berarti Ki ya. utama ya. Faktor utama itu ada dua. Mas. Oh, oke. Jadi selain dari pola makan tadi, Hmm. namanya pola makan ya. Ya, ya, ya. Yang tadi Ki. Yang kedua dari mental plus emosional. Oh, oke. Jadi kalau boleh saya jelaskan, Hmm. porsinya berapa gitu Mas Adi ya. Iya, iya, iya. Kalau ini boleh saya kira sekitar 70%, ini 30% sisanya. Oh. Jadi penyebab GERD. Hmm. Jadi Wah. sebenarnya pola makan ya cuman seperti setengahnya ya. Setengahnya Iya. dari ini. Tapi ya juga jangan diremehkan juga ya. Nggak boleh. 30% Iya. juga banyak, tapi 70% ini dari mental sama emosional banyak sekali. Ya ini kan bisa menyangkut ini Mas Adi ya, stres. Terutama orang sekarang itu kan banyak stres. Oke, betul. Iya, iya, iya. Jadi stres itu sangat bahaya. Itu bisa menyebabkan GERD. Jadi orang sehat, pola hidupnya mungkin pola makannya dia sehat terus, tapi stresnya tinggi, bisa juga terkena GERD. Karena dari pikiran tuh mempengaruhi dari produksi enzim-enzim di lambung. Oh, enzim. Iya, Dari enzim-enzim itu kan menimbulkan gas penghancurnya kan gas asam. iya, iya. Nah, gas asam itu bahaya sekali. Kalau tidak bisa dikontrol oleh tubuh, ya menyebabkan GERD itu. Iya, iya. Soalnya banyak kayak anak-anak muda usia di bawah 25 tahun pun udah punya GERD, berarti dari stres ini ya. Dari stres ya. Oh, iya, iya, iya. Wah. Dari stres terus dia makan sembarangan, akhirnya lambung itu bisa luka. Yo, iritasi gitu. Iritasi. Jadi dari sini ngefek ke gejala. Biasanya pertama itu luka lambung. Oke. Luka
lambung. Kalau akut itu bisa sampai iritasi. Biasanya orang kan sering tiba-tiba salah makan, apa nggak ada apa-apa, tidur tiba-tiba di bagian perut itu tiba-tiba sakit. Jadi sampai dia nggak bisa meluruskan badan, melengkung. Akibat terlalu sakit itu biasanya iritasi sudah. Iritasi. Iya. Nah, kalau dari kita sih pengobatannya ya kita harus obati dulu itu iritasinya. Iya. Betul. Perbedaan antara pengobatan alternatif dan rumah sakit, terus sama kelebihan dan kekurangan dari pengobatan alternatif itu sendiri seperti apa gitu? Oke Mas, jadi saya jawab ya. Kelebihan di rumah pengobatan alternatif kita, satu menggunakan metode holistik. Metode holistik itu lebih pendekatan ke mental pasiennya. Jadi kita seperti keluarga, kita anggap seperti keluarga, seperti teman. Jadi secara mental dia lebih tenang ya. Iya betul. Terus yang kedua kita lebih ke personal ya. Personal itu maksudnya ke satu pasien satu orang kita ajak ngobrol. Jadi nggak general. Jadi kita sembuhkan dulu secara mentalnya gimana, biar orang itu nggak parno atau pemikiran yang berlebih terhadap satu penyakit. Iya betul. Karena kita yakin sih insya Allah semua penyakit itu bisa kita obati atas izin Allah. Jadi yang ketiga itu mengurangi stres, pasti kan. Ya, kalau pasti. Kita secara person kita kurangi banyak pasien ya. Habis dari sini tuh katanya saya pulang dari sini kok lebih enak ya Ki ya. Gitu. Ya, tapi setelah beberapa hari kok jadi stres lagi. Ya udah kesini lagi aja kan gitu. Iya betul. Memang kadang-kala pasien butuh hiburan Ki. Di rumah kan dia pemikirannya lebih berat gitu. Iya benar. Iya. Tapi kalau kita bisa omongkan kerugian nih Mas Adi ya. Ya, kerugian itu memang dimanapun pengobatan nggak ada yang instan. Jadi kita lakukan ya memang secara alami Mas Adi. Sama kita mengobati orang itu secara alami pakai energi. Jadi nggak ada yang instan, pasti. Terus yang paling utama diperlukan dari niat pasiennya, kesadaran pasiennya. Jadi dia benar-benar niat mau sembuh apa enggak. Nah itu harus yakin dengan pengobatan kita. Karena apapun kalau itu nggak yakin ya nggak akan bisa lah. Walaupun kita kasih energi kita untuk membantu mengobati, dia nggak yakin ya percuma. Sia-sia. Pasti menolak. Obat yang kita lakukan sebenarnya, yang kita berikan obatnya itu kan herbal. Herbal itu dari yang rempah-rempah, tanaman obat keluarga lah, dari toga. Memang kita belum ada BB POM. Tapi kita bisa menunjukkan bahwa itu memang asli, tanpa bahan campuran lainnya. Tanpa bahan kimia gitu. Tanpa bahan kimia. Jadi memang tidak ada pengawet dan sebagainya. Kita stok itu obat itu terbatas Mas Adi, karena jangka waktunya paling dia cuma tahan 2 minggu lah paling lama. 2 minggu ya? 2 minggu, dan kita harus ganti stok terus. Berarti masih tetap segar ya? Masih segar. Masih fresh? Itu kita jamin. Ya itu termasuk, kalau saya ngomong sih ya itu kekurangannya itu ya, kita dari toga, jadi nggak pakai pil kimia. Iya betul. Kita pakai ramuan. Ya di rumah alternatif juga punya obat herbal yang bernama red herb dan yellow herb. Tadi sudah dijelaskan sama Kiai tentang apa itu penyakit GERD, penyebab dan faktor utama penyebab GERD, juga pantangan-pantangan makanan dan minuman yang kita harus hindari dalam waktu kita mempunyai penyakit GERD. Ya, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Bila kalian mempunyai keluhan atau mempunyai penyakit yang ingin disembuhkan, silakan datang ke sini bertemu dengan Kiai. Ya, jangan lupa tetap dukung channel Asa 2 Dunia dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya ke semua teman ataupun keluarga kalian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera.